Oke, udah muncul, Bi. Udah Kak. Oke. Jadi ini sebenarnya masih lanjutannya. Cuman namanya sekarang jadi kinematika dua dimensi, Bi. Nah, sebenarnya ada banyak kasusnya. Tapi sekarang kita mau spesifik. Contohnya pada kasus gerak parabola tanpa gesekan udara. Gesekan udara itu angin. Jadi kita abaikan angin terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau anginnya kita masukin, maka gerak parabolanya jadi nggak sederhana. Oke, kita coba gerak parabola sederhana kayak gini ya, tanpa angin. Oke, ini tanah. Kemudian kita melemparkan bola, tapi melemparkannya ada sudutnya, membentuk suatu sudut. Nah, ini kecepatan awalnya V0. Sudut di parabola itu, Bi, selalu antara V0 dengan garis horizontal. Jadi itu udah spesifik, nggak boleh diganti-ganti. Oke? Okay? Theta di parabola selalu V0 dengan horizontal. Nah, karena tidak adanya angin, maka lintasan benda akan berbentuk parabola sempurna, Bi. Oke? Okay? Aduh, jelek banget lagi. Bentar, gambar jelek. Jadi dia akan membentuk parabola sempurna karena tidak ada angin. Nah, kenapa ini disebut sebagai gerak dua dimensi? Karena dia bergerak ke dua sumbu. Dia gerak ke sumbu X dan dia juga bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengerjakan soal kinematika yang dua dimensi ini? Jawabannya sama aja kayak kinematika satu dimensi, tapi ngerjainnya dua kali, Bi. Jadi, sumbu X kita kerjakan sendiri, nggak dicampur. Sumbu Y juga kita kerjakan sendiri, nggak dicampur. Jadi masing-masing sumbu kita kerjakan secara terpisah sebenarnya. Paham, Bi? Ngerti ya? Jadi sebenarnya kayak Abi ngerjain soal yang kemarin tapi dua kali kerja. Sumbu X-nya sendiri, sumbu Y sendiri. Bi, masih inget nggak? Kemarin saya pernah bilang waktu kita belajar kinematika, apa yang pertama kali kita harus analisa kalau ketemu soal kinematika? Ingat nggak, Bi? Apa? Kecepatan bukan? Iya, betul. Percepatannya. Karena dari situ kita bisa tahu jenis geraknya apa. B, kalau di sumbu X yang horizontal ya, Hmm. menurut Abi, bendanya itu bergeraknya GLB atau GLBB atau justru tidak beraturan, Bi? Apa? Menurut Abi, di sumbu X, bendanya itu geraknya GLB, GLBB, atau tidak beraturan. Atau gini deh, gampang gini deh. GL Kenapa? BB, Apa? GL? GLBB Kenapa alasannya? karena dari kan kalau misalnya kita gerak ke Hmm. sumbu X sama itu kan berhubungan sama sumbu Y. Jadi uh, Ah, peng, enggak. X enggak, aja. X aja. X aja. Jangan X, sama Y. Nanti kan saya bilang tadi gini. Kita emang ini ada dua dimensi, X sama Y. Tapi kita ngerjain itu satu-satu. X aja, Y aja. Oke? Okay? Karena kalau digabung mah jadi susah, Bi. Paham? mm, Oke. Okay. Kalau di sumbu X aja, Bi. Atau gini, gampang gini. Bi, kenapa kalau kita lempar bola kayak di gambar ini, bolanya pasti akan jatuh ke bawah, Bi? Kenapa itu? makin kurang Enggak, ya. Kenapa kalau kita lempar bola, bolanya jatuh ke bawah? Alasannya kenapa? gravitasi. Gravitasi. Gravitasi, kalau secara dimensi, satuan, gravitasi berapa sih, Bi? Tahu nggak, Bi? Kalau di SMA pakainya berapa? G. Berapa? 9, 9,8. ya segituan. Satuannya apa? Satuannya meter bukan?
Newton Meter per sekon kuadrat. kuadrat. B. Kalau menurut Abi, gravitasi yang Abi tahu itu dia termasuknya ke posisi, kecepatan, atau percepatan. Kalau meter per second berarti percepatan dong. Iya, ini adalah percepatan. Nah, tadi kan Abi tahu, kenapa bola ketika kita lempar ke atas, dia turun ke bawah karena ada gravitasi. Betul? Hmm, Gravitasi itu percepatan. Gravitasi arahnya kemana, Bi? berlawanan ke bawah ya. Pasti ke bawah nggak sih? Nggak mungkin Ya. ke atas kan? Nggak mungkin ke kanan kan? Ya nggak sih? Hmm. Gravitasi arahnya pasti ke bawah. Paham, Bi? Paham. Ada lagi nggak percepatan selain gravitasi pada soal ini? Percepatan enggak dong. Ada nggak? Enggak. Berarti Abi tahu percepatan arah sumbu X-nya tidak ada. Percepatan arah sumbu Y ada, yaitu gravitasi. Karena ke arah bawah, kasih tanda minus. Paham, Bi? Paham, paham. Nah, berarti kalau sumbu X percepatannya nol, berarti jenis geraknya apa? G, L, B. Di sumbu Y berarti jenis geraknya G, L, B, B. Paham, Bi? Paham, paham. Nah, ingat nggak waktu saya pernah kasih tahu? Sesusah apapun soal kinematika, kalau kita sudah tahu ini kasusnya GLB atau GLBB, pasti bisa diselesaikan dengan 3 rumus SMA. Betul ya? Yang tiga kemarin, ada kan? Berarti bisa nggak ini? Bisa. Rumus pertama apa, Bi? VT sama dengan V0 plus AT. Betul nggak? Betul. Hmm. Berarti Enggak. kalau disumbu X jadinya apa? Vx sama dengan V0x ditambah AX delta T atau T. Sama aja kan ya? Paham? Paham, paham, Pak. Berarti Vx. B, tahu nggak V0x tuh yang mana sih, B? Kalau digambar V0x itu, ini saya zoom. Hmm. Dia adalah V0 yang arah ke sumbu X. Paham? Hmm. Berarti dia V0 sin atau V0 cos. Final cos. Tahu kenapa cos ya? Karena dia Hmm. ada di dekat sudut theta. Betul? Ya. Berarti Vx-nya sama dengan V0 cos theta. Lu A-nya kemana? AX-nya kan 0. Paham, Bi? Paham, Pak. Oke, sekarang. Rumus keduanya, Bi? Ingat nggak? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Betul ya? Ya. S itu kan delta R kan? Kalau di sum X jadinya delta X, Bi. Delta X sama dengan V0X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Paham, Bi? Paham. Oke, berarti kita punya apa? Delta X sama dengan. Tadi V0X apa? Final V0 cos. cos theta delta T. Udah, karena AX-nya 0. Oke, rumus ketiga apa, Bi? Ingat nggak? V, V kuadrat ya. VT kuadrat sama dengan V0 Hmm. kuadrat ditambah 2AS. Betul nggak? Ya. Berarti kalau di sumbu X jadinya Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat ditambah 2AS. S itu delta R. Kalau di sumbu X di delta X ya. Gede ya? Betul. Ya. Berarti kita punya apa? Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Udah. Ini rumus di sumbu X. Oke, sekarang sumbu Y. Sumbu Y juga sama, Bi. Berarti VY sama dengan V0Y ditambah AY delta T. Berarti kita punya VY. V0Y itu yang mana sih? V0Y itu V0 yang arah ke sumbu Y. Kalau di gambar ini berarti yang ini, Bi. Ini V0Y. Berarti V0Y itu, Bi, V0 sin atau V0 cos? Final sin. Karena di depan sudut theta. Betul ya?
Berarti kita punya ini final sin theta. Tadi I-nya berapa, Bi? Minus gravitasi dikali delta T. Oke, ini rumus pertamanya. Oke, rumus keduanya. Delta Y sama dengan V0 Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Betul, Bi? Ini kan? Iya. Berarti kita punya, kalau kita masukin dia apa? Delta Y, V0 Y adalah V0 sin theta, delta T, AY-nya min G, berarti min setengah G delta T kuadrat. Dapat. Terus rumus ketiga. Rumus ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Berarti VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Berarti kalau kita masukin VY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat. Karena AY-nya min G, min 2G delta Y. Udah, Bi. Ini adalah rumus yang berlaku di parabola. Ini berlaku untuk semua titik di parabola. Jadi Abi nggak perlu hafalin yang lain. Cukup ini aja udah cukup. Dengan ini, dengan 3 rumus di sebelah sumbu X dan 3 rumus di sumbu Y, Abi bisa tahu semua informasi parabola ini. Semuanya. Contoh, biasanya parabola yang sering diminta apa, Bi? Puncak, ya nggak sih, Bi? Betul. Oh ya. Puncak kan? Perlu nggak kita menghafal rumus puncak itu apa? Nggak perlu, Bi. Cukup 3 ini udah cukup. 3 ini tuh udah secara overall semua bisa menjawab dengan hanya modal 3 rumus ini. Nggak percaya? Coba deh. Puncak ya, Bi ya. Puncak. Yang perlu Abi ingat itu, ketika di puncak, fenomena apa yang terjadi saat bola ada di puncak? Bi, coba bayangin. Ketika bola ini ada di puncak, Dia makin turun. fenomena apa? Apa? Makin turun kan. Ya, gini-gini. Fenomena yang bisa kita jelaskan secara matematik. Apa yang terjadi di puncak ketika apa yang terjadi di puncak dengan bolanya? Si bola terjadi apa sih? Fenomena apa ketika di puncak? Puncak. Apa yo? Apa yang terjadi dengan bola ketika dia di puncak? Begini, Mulai Bi. hmm, Bolanya? Bolanya apa? mulai turun. Mulai turun. Oke. Tapi belum belum turun kan? Baru Belum. akan mau turun Tapi kan? Oh, gini, nol Bi. ya. Nggak Apanya? nggak ada Apa-apa? energi lagi ya. Apa-apa? Nggak ada energi lagi ya? Kita jangan bicara energi dulu, karena energi itu nanti. Kita lagi bicara gerakannya aja dulu. Oke? Jadi Oke. kinematika kan belajar gerak doang ya. Apa yang terjadi pada bola ketika di puncak? Tahu nggak, Bi? Gini deh, Gerakannya 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 ya nol. gerakannya nol. Apa yang nol? Jadi nggak naik nggak turun kalau di puncak. Ya nggak? Iya, itu kalau dijadiin matematik apa itu? Nggak naik, nggak turun, artinya apa? Eh, Kecepatannya nol. Kecepatannya Nol. nol. Oke, betul. Kecepatannya nol. Masalahnya, ini 2 dimensi, Bi. Kecepatannya ada 2. Ada Vx, ada Vy. Yang nol yang mana? Vx-nya, Vy-nya, atau dua-duanya? Di Vy dua apa? dua Apa? dua-duanya. Oke, gini, Bi. Vx itu yang membuat benda bergerak secara horizontal. Oke. Vy itu yang membuat benda bergerak secara vertikal. Tadi Abi bilang apa? Ketika di puncak, benda nggak naik, nggak turun. Hmm, Tapi benda masih bergerak ke kanan nggak? pasti. Masih gerak kan? Iya, Berarti yang nol yang mana, Bi? Yang vertikal apa horizontal? vertikal. Lah iya, berarti yang nolnya Vy-nya aja. Hmm. Kalau Abi bilang yang 0 VY dan Vx, artinya di puncak benda itu tidak gerak secara vertikal, tidak naik, tidak turun, dan tidak gerak secara horizontal, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kan dia cuma nggak gerak naik turun doang kan?
Tapi dia pasti gerak ke kanan kan? Jadi yang nol VY-nya. Paham, Bi? Paham, paham. Biasanya, Bi, kalau titik puncak, apa yang dicari? Biasanya kalau di kelas. Oh, Di kelas, apa yang mau dicari di puncak? Apanya puncak yang Abi mau cari? soal di kelas. Ya, di kelas kan dia kan catatannya kan ada tuh puncak kan ya? Ada kan? Di Nggak tahu juga. ada enak aja itu di catatannya. Itu ada gambar parabola. Ya nggak sih? Cuman buat nentuin periode sama Ah, enggak. Itu loh, Bi, yang jadi catatan Abi, catatan yang dikirim ke ibunya. saya lupa deh catatan yang dimaksud kakak tuh yang mana soalnya saya Ih, balik yang tadi Abi ngirim catatan nggak ke ibu? Ngirim kan? nggak. Lah, itu ibu dapat dari mana? Nah, itu saya juga baru tahu kakak Lah, dikasih catatan. lah gimana sih? Ini dapat dari mana ibunya? Dia Nggak tahu. ibunya Abi tuh forward forward ke saya catatan buku. Ada buku di Emang foto-fotoin. Ya, tapi berarti Abi belajar parabola kan? Belajar Heeh. kan? Cuman Oke. yang saya tahu di kelas itu dia Mm-mm. parabolanya tentang menghitung periode sama selang kecepatan. Jadi pakai pakai radian. Itu nanti, Periode. itu nanti, itu waktu gerak melingkar. Ini, Kalau ini loh ada loh, Bi. Oke, gini deh, Bi. Abi mau cari apa deh di puncak deh? Apa ya tinggi. biasanya yang tinggi puncak? Oke. Kan tadi Abi udah tahu ya. Berarti ini H puncak ya? Atau Y puncak Pak ya gitu ya? Nah, Y puncak. Abi kan udah tahu fenomena di puncak itu terjadi saat V-nya nol, betul? hmm, Abi mau cari tinggi puncak. Berarti Abi lihatnya yang di sumbu Y, betul? ya, Tinggi itu kan Y, betul? Coba betul. lihat. Dari tiga rumus ini, tiga rumus sumbu Y yang saya kotakin, mana yang ada delta Y-nya? Rumus kedua sama rumus ketiga. Bener nggak? Iya, Berarti secara logika, kalau Abi mau cari Y puncak, Abi bisa pakai rumus kedua atau rumus ketiga. Gitu kan ya? iya. Kalau rumus pertama nggak ada Y puncaknya kan? Nggak ada delta Y kan? Hmm, Nah, coba lihat. Kalau Abi pakai rumus kedua, delta Y sama dengan V 0 sin theta delta T min setengah git delta T kuadrat. Abi harus tahu berapa waktunya. Iya nggak sih? iya, Emang Abi tahu waktunya berapa? belum. Nah, kalau rumus ketiga, Abi nggak butuh waktu kan? Hmm, Ya udah, pakai rumus ketiga aja, Bi. VY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat dikurang 2 bentar, kuadrat dikurang 2G dikali delta Y. Gitu kan? hmm, Pas di kondisi puncak, Abi tahu di puncak itu VY-nya 0. Maka kita punya apa? V0 hmm. sin theta kuadrat dikurang 2G dikali delta Y puncak. Paham? Paham, Pak. Hmm, Dapat dong delta Y puncaknya, Bi. Tinggal dibalik aja. Delta Y puncak berarti V0 sin theta dikuadratin dibagi 2G. Atau kalau Abi mau masukin ke dalam kuadratnya, V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Tapi ingat, Bi, ini masih delta Y puncak. Yang namanya delta itu akhir kurang awal kan. Berarti ini adalah Y puncak dikurangin Y mula-mula, Bi. Tadi Abi mintanya tinggi puncak kan, bukan jarak puncak ya. Karena jarak sama tinggi beda ya. Kalau tinggi itu posisi, kalau jarak itu perbedaan delta. Delta Y itu jarak. Berarti Y puncaknya adalah tinggi mula-mula ditambah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Paham nggak, Bi? Ngerti? iya. Jadi nggak perlu dihafal untuk rumus puncak. Terus apa lagi yang biasa dicari di parabola? Biasa nyari ini nggak sih?
jarak maksimum, ya nggak sih? Bener nggak? Hmm. Oke. Apakah perlu dihafal? Nggak perlu. Sama kayak tadi lagi aja. Oke. Ketika bola tersebut pada jarak maksimum, fenomena apa yang terjadi pada bola? Coba lihat, Bi. Ketika bola kita mencapai titik terjauhnya di soal ini, apa yang terjadi pada bola? Fenomena apa? Dua-duanya nol. Apanya yang nol? Jadi kecepatannya juga nol. Kecepatan yang mana? X, Y, atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke, Bi, lihat. Kalau Abi bilang kecepatannya nol di maksimum, berarti dia diem gitu ya? Betul. Coba Abi bayangin. Bayangkan tanah ini sama Abi dikeruk. Bayang, Hmm. kalau tanahnya dikeruk, Bi. Tanahnya dikeruk kayak gini ya gambarnya. Apa yang Tuh. terjadi dengan parabola? Dia akan turun ke bawah ya nggak sih? Bener Iya. nggak? Berarti sebenarnya dia berhenti nggak di maksimum? Enggak, Bi. Kalau Abi bilang dia berhenti, harusnya dia di sini nggak akan pernah bergerak karena dia masih tetap turun. Jadi sebenarnya dia berhenti itu bukan karena kecepatannya nol, tapi sudah ditransfer karena dia nabrak tanah. Kalau tanahnya nggak ada, ya dia nggak akan berhenti. Paham, Bi? Hmm. Jadi apa dong fenomenanya, Bi? Ketika bola itu di maksimum. Bukan Negatif V-nya ya. yang nol kan? Apa? Negatif ya. Apanya negatif? Y-nya negatif. Tapi Y-nya negatif. Oke, hampir benar Y-nya. Lihat, Bi. Kalau di sini ketinggiannya berapa? nol. Ketinggian bolanya? Nol. Ketika dia di sini, ketinggiannya berapa? Nol juga kan? Sama. Hmm. Nah, berarti fenomenanya terjadi saat delta Y. Delta itu adalah Y akhir dikurangin Y mula-mula. Nilainya 0. Paham, Bi? Paham. Tapi ini sifatnya kondisional. Maksudnya gimana? Apakah selalu jarak terjauh itu terjadi saat delta Y-nya 0? Enggak, Bi. Contoh gini. Kalau misalkan kita nembakin bola, bola ditembakin. Terus dia nabrak atau dia sampai ke bangunan. Jadi kayak gini. Misalkan. Bayang nggak? Bayang ya. Hmm. Di sini Y-nya 0 kan. Tapi Ya. di sini Hmm. Y-nya H kan. Ini dia delta. Berarti pada kasus ini delta Y-nya adalah H-0. H. Betul? Ya. Atau dibalik. Misalkan Abi ada di atas bangunan. Terus menembakkan sebuah bola. Set, jatuh ke sini. Tinggi mula-mula ini adalah H kan? Tinggi akhir di sini adalah 0. Berarti ketika di sini terjauhnya adalah 0 min H. Ngerti, Bi? Jadi belum tentu jarak terjauh itu terjadi saat delta Y-nya 0. Tapi delta Y-nya sesuatu. Ngerti, Bi ya? Jadi yang dilihat itu delta Y-nya kalau di jarak terjauh. Tapi belum tentu 0. Kalau puncak pasti terjadi saat V-nya 0. Itu pasti. Ini udah selalu. Kalau ini selalu. Mau kondisi apapun, puncak itu terjadi saat V vertikalnya itu 0. Tapi kalau jarak maksimum, belum tentu delta Y-nya 0. Tapi pasti yang dicari delta Y. Nah, biasanya kalau maksimum yang diminta apa sih, Bi? Jangkauan. Ya nggak sih? Berapa jauh dia berapa jauh dia sudah berpindah jangkauannya. Itu kan ya? Nah, Ya. kalau yang dicari delta X, berarti Abi lihatnya rumus di sumbu X. Paham? Ya. Dari 3 rumus sumbu X yang saya kotakin, mana yang ada delta X-nya, Bi? Yang cuman Rumus kedua kan? Berarti untuk mencari jarak terjauhnya, Abi menggunakan rumus kedua. Delta X sama dengan apa? V0 cos theta delta T. Betul? ya. Berarti pada kondisi maksimum atau terjauhnya, delta X-nya Abi juga maksimum kan? Betul?
Hmm. V nol, cos theta, delta T-nya juga maksimum. Masalahnya, emang Abi tahu delta T maksimumnya berapa? Nggak tahu kan? Hmm. Nah, kalau nggak tahu berarti kita harus mencari delta T-nya dulu. Gimana cari mencari delta T-nya, Bi? Tadi kan Abi tahu fenomenanya apa? Delta Y-nya 0 kan di soal ini. Iya nggak sih? Ya. Betul. Berarti kita mencari delta T dari informasi kalau delta Y-nya 0. Karena yang dikasih tahu delta Y dan kita butuh delta T, lihat tiga rumus di sumbu Y. Rumus mana yang ada delta Y-nya dan ada delta T-nya, Bi? Rumus pertama, kedua, atau ketiga? Rumus yang Ada delta Y dan ada delta T. Karena delta Y yang kita ketahui, delta T yang kita mau cari kan? eh, Rumus ke berapa? Satu, dua, tiga. oh, Rumus ke? rumus ke Rumus ke berapa? Satu, dua, tiga. dua, Ya, dua. rumus kedua. Ya udah itu doang pakai. Berarti apa? Delta Y sama dengan V nol sin Ini theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Masukin delta Y-nya 0. 0. V nol sin theta delta T-nya jadi delta T max, betul? hmm. Dikurang setengah G delta T max kuadrat. Pindah ruas boleh ya, Bi? Setengah G delta T max kuadrat sama dengan V nol sin theta dikali delta T max. Betul, Bi? Kita Betul. bisa coret satu delta T max-nya ya. Boleh. Hmm. Maka kita akan punya delta T max-nya. Yaitu apa? Dua Oke. V nol sin theta dibagi G. Kalau udah, ini kita masukin ke rumus yang kita mau cari. Kita kan butuhnya delta X max kan? Jadi, delta X max-nya itu adalah V nol cos theta delta T max-nya masukin, Bi. 2 V nol sin theta dibagi G. Maka kita akan punya 2 V nol kuadrat cos theta sin theta dibagi G. Paham, Bi? Hmm. Coba saya coba cariin soal tentang gerak itu ya. Gerak apa? Parabola ya. Bentar, saya coba cariin dulu. Di mana ya? Kelas berapa itu dulu? Bentar, saya coba cari dulu ya. Saya lupa ada di kelas berapa ya. Oh, sini. Kelas 10 kan? Abi kelas 10 kan? Ya. Oke. Saya coba. Kurikulumnya nasional kan, Bi? Kalau Merdeka, Merdeka ya? Merdeka Merdeka sama nasional sama aja kan sebenarnya? Bukan Cambridge kan? bukan. Oke. Nah, saya buka dulu yang nasional. Bentar, dia ada nggak parabola ya? Nah, saya cek dulu ya. Hmm, ini nggak ada parabola lagi. Gerak, aduh, gerak. Nah, berapa? Ntar saya cari dulu ya, Bi. Halaman 46. Bentar. Ah, udah ke Newton. Bentar ya. Ada nggak parabola di sini? Gerak lurus, gerak melingkar, dinamika partikel. GLBB, bentar. 44. Nah, ini kali ya. Bentar ya. Coba cek dulu. Ah, ini ada nggak parabola ya? Bentar. Gerak melingkar adanya. Bentar.
Ini ada nggak di buku yang ini gerak parabola? Banyak yang nggak ada gerak parabola. Gerak melingkar. Banyak kan gerak melingkar sih. Oke, bentar. Kelas 10. Ah, dulu ya, gerak melingkar. Banyak kan gerak melingkar ya. Bentar. Gerak, gerak. Banyak kan gerak melingkar. GLB, GLBB. Ya udah deh. Nah, coba lihat di bukunya ada nggak gerak parabola. Bentar ya. Hmm. Loh, ini ada parabola. Final kuadrat, tapi nggak ada parabola ujian. Oke, saya nggak menemukan lagi soal gerak parabola. Ya udahlah, kita masuk ke materi selanjutnya aja deh ya. Nah, kalau dilihat dari catatannya Abi juga, masuk yang namanya gerak melingkar ya, Bi ya? Betul, Bi? Betul ya? Gerak melingkar. Ada ya? Ada Kak? Oke. Nah, harusnya kalau Abi udah paham gerak lurus itu nama lainnya, Bi. Gerak lurus itu nama lainnya adalah gerak linear. Gerak melingkar, nama lainnya adalah gerak angular. Oke, kita coba lihat ya. Jadi harusnya kalau Abi udah paham gerak lurus, gerak melingkar juga harusnya paham, Bi. Nggak percaya coba lihat. B, ingat nggak waktu belajar gerak lurus? Apa saja yang dipelajarin di gerak lurus, Bi? Besaran apa aja yang dipelajarin di gerak lurus? Tahu? Cuma Dan 3 kan? yang dia, Posisi, oh bukan ya. posisi kan? Hmm. Kecepatan sama percepatan. Betul nggak? Ya. Nah, itu yang dipelajarin di gerak lurus. Kalau di gerak melingkar, Bi, tahu nggak apa yang dipelajarin di gerak melingkar? 3 juga, Bi. Apa? Sudut, Sudut. omega, dan alfa. Sudut satuannya harus radian ya kalau di gerak melingkar. Sudut itu namanya, ini sudut namanya. Kalau omega itu namanya kecepatan sudut. Kalau alfa itu namanya percepatan sudut. Oke? Okay? Ada hubungannya nggak? Hmm. Ada ya. Apa? Kalau Jadi, posisi itu adalah jari-jari dikali dengan sudut. Jadi kalau AB punya sudut, misalkan sudutnya pi, tapi dalam radian ya, sudutnya pi, maka posisinya adalah R dikali pi. Itu sama, sebanding. V sama omega juga sama, tinggal dikaliin aja. V itu adalah R dikali omega. A sama alfa juga sama, Bi. Alfa A adalah R dikali alfa. Kalau R besar tuh jajar ya, Bi. Kalau R kecil itu posisi. Nah, ingat nggak, Bi, waktu kita belajar gerak linear, ada ini. Apa? Posisi, kalau diturunkan sekali, maka dapatnya kecepatan. Betul ya, Bi ya? hmm. Kecepatan, kalau diturunkan sekali, dapatnya percepatan. Sama juga. Percepatan, kalau dinaikkan sekali, diintegralkan, dapatnya delta V. Nanti Abi olah untuk mendapatkan V. V kalau diintegralkan sekali, dapatnya delta R. Nanti diolah untuk mendapatkan R.
Di sini juga sama, Bi. Kalau Abi punya sudut theta, kalau diturunkan sekali, maka akan mendapatkan omega. Omega diturunkan sekali, dapatnya alfa. Alfa, kalau diintegralkan sekali, dapatnya delta omega. Nanti Abi olah untuk mendapatkan omega. Omega kalau dinaikkan sekali, dapatnya delta theta. Diolah lagi, mendapat jadi theta. Jadi skemanya sama, Bi. Skema pengerjaannya. Nah, ingat nggak, Bi? Waktu digerak lurus, ada yang namanya GLB. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya apa? Kecepatannya konstan, percepatannya 0. Yang kedua namanya GLBB. Ciri-cirinya kecepatannya berubah, tapi percepatannya konstan. Nah, di sini juga sama. Digerak melingkar, ada yang namanya GMB. Gerak melingkar beraturan. Ciri-cirinya omeganya konstan, alfanya 0. Yang kedua, GMBB. Ciri utamanya, omeganya berubah, alfanya konstan. Oke? Nah, waktu kita belajar di gerak lurus, ada rumus dasarnya kan, kalau dia GLB atau GLBB, yang 3 itu lebih. Yang pertama apa? VT sama dengan V0 ditambah AT atau A delta T. Yang kedua, delta R atau disebutnya S itu adalah V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta R. Sama, Bi. Digerak melingkar juga rumus dasarnya cuma 3. Yaitu apa? Yang pertama, V jadi omega. Omega T itu sama dengan omega 0 ditambah A jadi alfa, T tetap T. Yang kedua, delta R jadi delta theta. Omega 0 delta omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Yang ketiga, VT jadi omega T. Omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Lihat, rumusnya sama persis kan, Bi? Cuman diganti aja dari R jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa. Abi tahu nggak cara mengubah sudut dari radian ke derajat? Tahu nggak? Hmm, Tahu. kalau nggak salah ingat ya. Cuman nanti saya Gampang buka-buka. aja. Satu putaran. Satu putaran itu berapa derajat, Bi? 360. 360 derajat. Satu putaran itu berapa radian, Bi? Tahu nggak? Bukan. 2V, betul? 2V radian. Nah, ini kita satuin. Berarti kesimpulannya 2V radian itu adalah 360 derajat. Berarti V radian sama dengan 180 derajat. Berarti 1 radian itu adalah 180 dibagi V derajat. Begitupun sebaliknya. Berarti 1 derajat adalah V dibagi 180 radian. Paham? Paham. Pi-nya itu 3,14 ya, atau 22/7 ya. Paham? Ngerti? Ya. Nah, Bi, lihat.
Kan seolah-olah ini rumusnya kayak sama persis ya. Cuman diganti R jadi theta, V jadi omega, A jadi alpha. Tapi B, ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu nggak, Bi? Besaran apa yang hanya muncul ketika gerak melingkar, Bi? Tahu? Apa yang hanya muncul ketika ada Ketika, sudut bukan. Besaran apa yang hanya muncul di gerak melingkar, tapi tidak punya pasangan atau besaran yang sebanding di gerak lurus? Kan kalau gini ya, hmm, theta itu sebanding dengan R kalau di gerak lurus. Omega itu sebanding dengan V di gerak lurus. Alpha sebanding sama A di gerak lurus. Sebanding kan? Tapi ada satu besaran di gerak melingkar. Hanya muncul di gerak melingkar. Di gerak lurus tidak ada pasangan yang sebandingnya. Besaran yang sebandingnya. Tahu nggak apa? masalah yang inersia gitu kan. Bukan. Apa? Tahu? Namanya adalah percepatan sentripetal. Pernah dengar nggak? Sentripetal yang muter. Ya, pernah dengar? Ya, Pernah ya. dengar? Hmm. Nah, percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Oke. Abi tahu nggak percepatan sentripetal itu rumusnya apa, Bi? Tahu? Enggak. Rumusnya adalah V kuadrat dibagi jari-jari, atau bisa juga menggunakan omega kuadrat dikali jari-jari. Pernah lihat, Bi, di kelas, Bi? Enggak. Lah, seriusan? Masa? Kok catatannya dari ibunya ada sih, Bi? Heran saya. Ini ibunya dapat dari mana ya? Tadi dulu, Bi. Soalnya katanya nggak ada bukunya kan? Yes. Tadi ibunya tuh, Iya, ibunya catatan. Abi tuh ngirim Ada kak. ngirim catatan kayaknya dari Abi, bukan ya? Bukan buku, cuman ada di PPT gitu kak. Saya baru ingat. Oh, ada di PPT. PPT-nya ada dikasih. Enggak, cuman saya foto. Tapi ini yang difoto bukan PPT, Bi. Catatan buku, buku Hmm, buku dicatat gitu. kalau saya dapatnya dari foto saya sendiri. Soalnya Oh, saya nggak tahu deh buku yang dimaksud kakak catatannya yang itu tuh catatan saya atau bukan. nah, nggak tahu itu ibunya dapat dari mana, Bi? Kalau gitu itu deh, Bi. Berarti Abi Makanya ada foto-foto PPT-nya berarti ya? ada ada Lah, ya udah itu kirim aja itu ke saya. Biar saya bisa ngikutin flow-nya. Jadi saya bingung karena nggak ada buku kan, jadi saya nggak bisa meraba-raba nih si guru itu ngajarin apa aja. Coba ntar buat kita kan hari Minggu ada lagi ya, Bi ya? Iya nggak sih, tanggal 10? nanti selama itu nanti saya coba itu deh deketin gurunya materinya Ya, ini gimana. boleh. Yang foto-foto PPT juga boleh. Foto-foto PPT-nya gurunya boleh. Mungkin saya ada bayangan si gurunya itu ngajarinnya itu apa gitu. Biar saya bisa terangin sesuai dengan yang di kelas. Karena kalau nggak ada bayangan kan kadang karena kurikulum merdeka ya, jadi saya kan nggak tahu yang ngajarin materinya apa ya. Kalau kurikulum nasional kan ada bukunya, kurikulum Cambridge ada bukunya, jadi pasti dia ngikutin buku. Tapi kalau merdeka kan dia bisa ngambil yang materi mana aja kan, gitu kan ya. Oke, jadi itu, Bi, ini tidak ada pasangannya, Bi. Jadi ASP itu tidak ada pasangannya di gerak di gerak linear. Nah, Bi, gini, apa ya disebutnya ya, kasus-kasus gerak melingkar, kasus gerak melingkar. Oke, secara umum, saya lihat catatannya AB ada kayak gini. Ada yang namanya eh, gerak melingkar sepusat. Gerak melingkar sepusat. Gini, Bi. Misalkan AB punya dua buah benda. Kayak gini.
Ini jari-jarinya adalah R1. Kemudian ada benda lain dengan jari-jari, dan dia sepusat ya. Sepusat dengan R1 dengan jari-jari yang berbeda. Oke. Jari-jarinya adalah R2 misalkan. Nah, kedua benda ini mereka berputar berbarengan. Berputar sama. Bi, kalau seperti ini, tahu nggak Bi, apa yang sama dari kedua benda ini ketika dia sepusat? Tahu Bi? Jika dia sepusat. Ya, ketika dia muter barengan kayak gini, Hmm. apa yang sama? Yang Kecepatan. sama adalah Kalau kecepatan, omeganya. Omega 1 harus sama dengan omega 2. Oke? Jadi kalau dia sepusat, yang sama itu omeganya. Tadi omega itu apa, Bi? kecepatan. Ome- Omega kecepatan, kecepatan sudut. Kan Kecepatan. V itu R dikali omega ya, Bi? Betul? Ya, Berarti boleh nggak dibalik omega itu V dibagi R? Boleh? bisa. Berarti karena di kasus ini omeganya sama, V1 dibagi R1 harus sama dengan V2 dibagi R2. Oke? Kalau dia gerak melingkar sepusat. Nah, gerak yang lain. Gerak melingkar apa ya sebutnya ya? Sepusat sama, aduh saya nggak tahu. Saya nggak tahu namanya. Pokoknya gambarnya gini deh, Bi. Gini gambarnya. Saya punya roda kayak gini. Ini jari-jarinya adalah R1. Terus saya punya roda lain di sini. Ini jari-jarinya adalah R2. Kemudian mereka disatuin, Bi. Pakai kayak belt gitu, tahu nggak? Kayak di rantai mobil. Rantai sepeda, tahu? Oh, Bayang? Ngerti? ngerti Kak. Berarti kan kalau si ini muternya gini, yang ini berarti muter juga kan? Ya nggak sih? Hmm. Muter di sini kan ya? Nah, apa yang sama dari kasus ini, Bi? Tahu nggak? Kayak Yang sama itu adalah kecepatannya. Kecepatan 1 sama dengan kecepatan 2. Oke? Tadi V itu rumusnya apa, Bi? R dikali omega, betul? ya, Berarti R1 dikali omega 1 nilainya akan sama kayak R2 dikali omega 2. Paham, Bi? Oke? Jadi kalau dia sepusat, yang sama itu omeganya. Kalau dia gerak melingkar yang pakai belt kayak gini, yang sama adalah kecepatan linearnya, kecepatan biasanya, V-nya. Oke, paham, Bi? iya, Kak. Oke. Bi, karena saya ada ngajar lagi jam 7:30, jadi kita sudahi saja di sini ya. Nanti kita kan kalau dilihat dari schedule kita itu, Hmm. tanggal 10, hari Minggu, kita masih belajar fisika. Nah, saya akan beresin yang materi yang gerak melingkarnya dulu, karena biar ini beres dulu. Ini belum beres ini, belum latihan soal soalnya. Ya. Oke? Oke, Bi, kita segini dulu aja. Nanti catatannya saya akan kirimkan ke WA grup kita ya. Oke. Rekamannya juga saya akan upload dulu, baru ntar saya kirim linknya ke Abi ya. Oke, mari Abi. Oke, makasih Kak. Yuk.